Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Baiklah teman-teman, apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, Jepang telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Benar itu, karena Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negeri kita. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta, pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarno berkumpul dengan Syahrir. Dia mendengar di radio Jepang bahwa sudah ada berita tentang gencatan senjata ini. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vakum of war? Benar, maka demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk segera memecahkan masalah itu. Kita harus segera memanfaatkan situasi ini untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita membagi tugas. Wikana dan Hairul, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan hal ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota muda untuk merebut kekuasaan Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Saya aku kepada sekarang dan bunuh aku malamnya juga. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah dari sekutu dan tidak kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Sedangkan rakyat sudah menderita atas penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi, kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali ke negeri ini. Jika Anda tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri Anda sudah bisa menopang kekuatan sendiri, mengapa Anda datang kepada Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bu. Kekuatan segelintir ini akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata pertumbuhan darah terjadi? Bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri? Kita harus cepat memproklamasikan kemerdekaan ini. Inilah yang sudah kita tunggu-tunggu, Bu. Baiklah, tapi berikan waktu kami sebentar untuk berunding. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Yang terpenting sekarang adalah kita menghadapi sekutu yang hendak ingin berkuasa di negeri ini. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya lagi pula mereka masih muda. Kita harus memikirkannya ke depan dengan matang. Jika tidak, semuanya akan berantakan. Bergabung kalau kita semakin cepat. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.00 waktu Indonesia bagian Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Silakan masuk terlebih dahulu. Jadi, apa maksud kalian datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian ke tempat pengasingan agar terhindar dari bentrok Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak-anak ikut serta Bu untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah kalian tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika pulang ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan
untuk kalian esok hari. Apakah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei, Nak! Maaf, siapa? Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik, kalau begitu saya akan menyiapkan mobilnya terlebih dahulu. Baik. Nah, jelaskan sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan perancangan kami, Bu, tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan kembali tentang masalah proklamasi kemerdekaan. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian? Masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPK. Memang benar adanya, Bu, tapi kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Dapat itu memang benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila kita diajarkan tentang kemerdekaan bangsa kita yang menjadi siapa apa yang akan dilakukan? Apakah selamanya kita menunggu janji itu, Bu? Inilah saatnya kita memproklamasikan kemerdekaan. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Saya mengerti perhitungan Anda berdua, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Apa yang mereka katakan benar adanya. Tetapi apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bu, asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada tangan dari Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, semoga kita akan melaksanakannya. Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Mungkin ya, kita akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membicarakannya, Bu. Apalagi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin untuk mengizinkan kita melakukan kegiatan. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa? Maaf, kami mengganggu malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk merencanakan kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah. Saya terus gembira mendengar kabar ini. Saya akan pergi untuk istirahat. Terima kasih, Pak Perwira. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 04.00 WIB dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Laksamana Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan mendatangi naskah proklamasi. Saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan mendatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana, Bu? Adakah dari kalian yang bisa menyelesaikan permasalahan ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh semua orang yang hadir saat ini? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana, Bu Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana yang menandatangani teks ini hanyalah dua orang, Anda dan Bung Hatta. Sebagai wakil dari Indonesia, bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Teks proklamasi ini jaga teks ini baik-baik. Baik, Bu.
Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintah Sayuti Meling untuk mengetik teks proklamasi. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat kemerdekaan telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya, mengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi tersebut berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Karno. Bukankah kita tidak mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa bagaimana jika Ibu saja yang menjadikan bendera. Tapi Ibu tidak mempunyai kain. Kain yang ada hanya merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Ya, pakai saja yang ada. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide, kita namakan saja benderanya sangsaka merah putih bagaimana? Ya, yang bagus, ya bendera pusaka sangsaka dan warnanya merah putih menjadi sangsaka merah putih ya. Sudah sana, sebaiknya Bapak bersiap untuk menyusun pidato yang akan Bapak bacakan besok. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tolong jaga bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa kita. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga bendera ini baik-baik. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kali nanti di Indonesia. Siap Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Bendera siap. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!